Kak Van, jangan-jangan kau bantu Hulawi cuci piring. Aku ingatkan, nggak bayar cucian piring. Ulau piringmu semua di sini semua. Satu lagi kejepit di teko. Kuambilkan sekarang. Here. Hai, sama aja. Ambil beberapa. 2, 4, 6, 20. Cukup dah. Erpan, bawa, bayar dulu. $2, hitung. Ngapain hitung? Jangan kurangin duitku. Oke, jalan. Kakak Van, lain kali beli piring cari aku. 2 peko. Rongsokan laku $2, cuan. Kang Van, ini cara kamu cari uang. Beli piring rusak begini. Piring ini kalau sampai di kota, harga segini. 10 aja. Tidak mungkin 100. Kali 100. Piring rusak bernilai segitu. Berapa total? 5. 10. 10.000. 10 lebih. Ini. Nggak semua 10.000. Cuma ini yang 10.000. Untung masih ada. Untung masih ada. Sudah mulai sore ini. Besok pagi, pinjam mobil aku ajak ke kota. Lebih baik cepat pulang. Oh ya, harus dirahasiakan. Lepaskan aku. JN sentuh makanan. Sialan. Xiao San Shui, lepaskan istriku. Murai, Juvan berani. Utang tak lunas, berani lawan aku. Lepaskan istriku. Hitungan 3. Tidak. Kau nekan. Pukul sini. Kau pikir aku takut? Jangan. Utang akan kami lunaskan. Tunggu. 2 bulan lagi aku gajian, lalu aku bayar hutangmu dulu. Suamimu hutang 200 lebih. Gajimu receh. Mana cukup? Kami bayar bertahap. Aku cicil tiap bulan. Bayar bertahap. Kami bukan yayasan sosial. Lunasin utang. Atau kami giring kau untuk bayar. Atau rumah ini kami ambil. Taruh barang itu. Besok jam 7 malam, aku akan bayar. Jika gagal, rumah ini jadi milik kalian. Tufan. Percayalah. Ini kata kalian. Besok kalau gagal, jangan marah, kami tindak. Tufan. Kau mengecewakan. Kukira kau sudah berubah. Mau kerja halal. Tak kusangka. Kau tak pernah memikirkan keluarga ini. Apu. Bulbul, mau pergi kemana kamu? Rumah hampir hilang. Aku tidak pergi. Apa harus menunggu sampai besok diusir? Jangan pergi. Lepaskan. Lepaskan aku. Tidak akan. Ku bilang, seumur hidup takkan kulepaskan kau. Kenapa kamu begitu tidak berusaha? Kenapa? Bulbul. Biarkan aku mati saja. Kyu, beri aku sedikit waktu lagi, hanya sedikit waktu. Takkan kubiarkan kalian menderita lagi. Ayah, aku hampir tak kuat.
Aku lelah. Sungguh lelah. Wilbur. Cuma 1 hari, semua akan menjadi berbeda. Kita mulai dari nol. Ya, dasar anak anjing, gigit mulu. Aku emang anjing. Gigit kamu. Gigit sampai mati pun aku rela. Bu, aku lapar. Salahmu, Suan-Suan. Tolong ibu nyalakan api, lalu ibu masak untukmu ya. Dasar. Sayang, ngapain lipat baju? Besok Suan-Suan kita antar ke rumah mertua. Tetap tak percaya, aku bisa buktikan. Aku percaya. Kalau gagal gimana? Kita bisa bertahan. Jangan sampai anak kita terlantar. Baiklah, maka aku akan membuatmu tenang saja. Tahu ini apa enggak? Ini hanya sebuah piring saja. Ini bukan piring biasa. Keramik Ming Tengah. Keramik biru putih istana antik. Aku tidak paham. Ini hanya wadah untuk sayuran. Tidak bisa dimakan, tidak berguna. Kalau buat wadah sayur, 1 sen pun terlalu mahal. Tapi, bagi para ahli di kota, ini pasti harganya minimal 10.000 yuan. 10.000 yuan. Mustahil. 10.000 ke atas. Itu baru harga kini. Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Naik 10 kali. Jadi, jangan jual. Tunggu 20 tahun lagi. Ah, ini uang receh saja. Sekarang ini peluang emas ada di mana-mana. Asal berani mencoba, bisnis apapun bisa sukses. Jual saja sebagai modal awal kita. Nanti uang bisa berkembang. Fada, bola salju makin lama makin besar. Uang sudah masuk. Boleh beli krim salju. Teman-teman kantor banyak yang pakai. Hah, Kalau Suan-Suan boleh masuk tike. nice! Tidak masalah dia perempuan. Laki atau perempuan sama saja. Anak perempuan itu kebanggaan ayah. Kalau dia kebanggaan, aku itu apa? Kamu adalah kekasih hatiku. Mulutmu manis. Wilbur. Sayang, beli daging hari ini dia suka. Sekalian beli bir. Nanti malam kita rayakan. Hati-hati di jalan. Tenang, aku pergi dulu. Wah, sepeda tua tapi masih kinclong. Tentu. Aku bangun jam 3 pagi, jalan 10 km buat pinjam dari paman. Terang dan indah, jalan. Kak Van, beautiful itu artinya apa? Keren banget. Maksudnya gaya. Keren banget. Itu bahasa asing. Beautiful artinya cantik atau bagus. Kak Van, sekarang kamu beda banget, jadi banyak tahu. Kok nggak naik? Aku belum bisa. Stop, stop. Aku saja. Ayo jalan. Aku belum naik, Kak Van. Bos Lin, mohon dicek.
Yo, ternyata jangan nilai dari luarnya. Tak kusangka, kamu juga paham soal ini. Silatan. Duduklah. Tapi, gimana kabarnya, Bos Lin? Barangnya oke. Boleh nanya? Barang ini asalnya dari mana? Kami memperolehnya secara sah. Resmi. Pasti bukan barang ilegal. Aku dapat keberuntungan. Adik bisa menemukan tempat ini. Pasti sudah dengar namaku. Boleh saya tahu nama Anda? Tovan. Saudara Chu. Tidak tahu barangmu ini. Rencananya kapan mau dijual? Anda ahlinya. Berapa harganya? Selesai. Var, ditawar langsung pergi. 5.000 saja. 5.000 cukup besar. 5.000. Tunggu. Bos Lin ini kenapa? Masih ingin menghalangi kami berdua. Salah paham, mana berani. Itu wajar dalam tawar-menawar, benar kan? Duduk dulu, ngobrol lagi. Tenang dulu. Duduklah. Halah, saudara berharga. Wah! Lupakan saja, lupakan. Maksimal 10.000. 40.000. 15.000, tidak lebih. 30.000 vs 15.000. 25.000 vs 15. 20.000 vs 15.000. 20.000 vs 15.000. Terus menerus. Aduh, lidahku tergigit. Pak Lin, tadi aku bilang 15.000, Anda bilang 20.000. Toko Anda terkenal tegas. Jangan ingkari janji sekarang. Baik, 20.000 saja. Saudara, kau benar-benar menyusahkan. Pak Lin, saya tak menipu Anda. Anda dapat harga murah sekali. Nanti harganya bisa naik 10 XF. Dulu barang ini, konon ada yang beli seharga 150.000 dari Wulau Air. Dijual 10 tahun lebih awal. 20.000 masih untung. Semoga cepat hamil. Terlalu percaya diri akhirnya. Kenal batunya. Anak muda. Trik hebat. Saya kalah. Panggil orang. Bawa 20.000 tunai. Adik hitung sendiri, ini semua milik kita. Semua milik kita. Semua untuk kalian. Pertama lihat uang sebanyak ini. Bangun, ambil uang. Ini masih sedikit. Nanti ku bawa kau dapat lebih. Bagus, adik. Kalau ada barang bagus lagi, bawa saja. Harganya bisa diatur. Permisi dulu. Laulin, tolong pilihkan barang bagus. Ini tamu penting. Tak sangka ketemu di sini. Anda pasti Tuan Li Changsheng. Maaf, adik ini belum paham sopan santun. Cepat minta maaf kepada Tuan Li. Adik kecil, Anda kenal saya? Bagaimana Anda tahu nama saya? Semua media membanjiri pemberitaan tentang Anda. Sopir suapi sekretaris es krim. Lalu tak fokus menyetir. Keluarga berduka. Tak lihat tanah longsor di depan. Satu mobil, 2 nyawa lenyap, nama baik hancur dalam sekejap. Adik kecil. Adik kecil. Bukan es krim. Ah, bukan. Aku tak pernah lihat Tuan Li. Kau tahu aku siapa?
Aku ini. Paham kian kun bagua. Jinku bisa tebak nasib, untung atau malah petaka seseorang sekilas. Dapat kukira. Kenapa? Kamu tahu masalahmu. Kau ini. Masalah besar. Alismu keruh bercampur aura bunga persik merah muda. Artinya, Malapetaka datang. mati di tangan wanita. Bocah ini berbohong, ku segera usir dia. Cepat pergi, lekas pergi. Oh benar. Besok pulang kampung. Jangan macam-macam. Jajal bawa. Sekretaris cewek mesum di mobil. Dan juga melakukan hal-hal yang kau sukai. Awas Tuhan murka. Hukuman hari. Rumahku di Xiaoyi Zuang. Takut, cari aku. Tua Lin, anak muda ini siapa sebenarnya? Macam-macam saja. Hanya anak kecil. Tuan Li, tolonglah. Dia cuma bercerita tanpa dasar. Jangan dianggap serius. Silakan duduk. Nyaman saja. Saya bawakan teh. Nikmati. Ayah saya yang tua. Ulang tahun ke-80. Pilihkan hadiah terbaik. Anda sungguh beruntung. Anda pasti sudah tahu, saya baru saja mendapat barang langka. Lihatlah, dinasti Ming. Kualitas istana. Kita bicara harga. Ini seperti menampar saya, kakek Anda tokoh penting. Beliau sangat dihormati. Saya tak pantas memberi. Ini kehormatan besar. Ya sudah. Dengarkan aku. Pabrik makanan kami hampir bangkrut. Kalau mau. Aku tak bilang apa-apa. Itu pikiranmu sendiri. Itu pikiranmu sendiri. Siap. Saya paham maksudnya. Anda tenang saja, Tuan Besar. Hahaha. Pak Bos. Pak Bos masih mau makan es krim hari ini. Sebaris bunga persik. Artinya, bencana besar menanti, tewas di tangan wanita. Sungguh. Lau jauh jam 4. Bang, siapa orang tadi? Bos Lin takut sekali. Orang itu bukan sembarangan. Kalau dia bertindak, seisi kota bakal gempar. Dia pedagang, tapi ayahnya orang penting. Tanggal 8. Atasan. Lalu kenapa kau mengutuknya? Bukan kutukan, aku menyelamatkan nyawanya. Tunggu saja. Besok malam terakhir, dia akan berterima kasih. Ayo. Naik mobil. Ayo pergi. Nanti bawa istrimu ke rumahku untuk bagi uang. Diam-diam ya. Fubu, Jovan gimana? Berhasil! Berhasil! Yeay, udah ku bilang. Wah, kelihatannya kami datang saat tak tepat. kalian datang pas banget. Cepat turunkan aku, nanti dipermalukan. Tutup pintu dan masuk. Oke, ayo.
Sudah siap belum? Momen yang dinanti-nanti tiba. Bagi uang. Kenapa? Kok terpana gitu? Piring ini bisa laku seharga ini. Berapa totalnya? Pas jumlahnya. Tepat 20.000. Sayang. Aku yang bagi uangnya ya. Nanti, kamu yang urus keuangan. Ipang. Kita bagi 2 sama rata. Langsung jadi kaya? Tidak boleh. Aku gak pantas setengah. Beda apa? Gak bodoh. Ini semua berkat Kang Van. Fong dia yang cari pembeli dan nego harga. Kenapa aku setengah? Erpang. Gong Sanpang. Kau yang bayar segalanya, bahkan selamatkan nyawa mereka. Kalau bukan kau. Kang Van. 10 kali lipat sesuai janji. Aku ambil 300. Cukuplah. Setahun penuh berpuasa. Belum tentu dapat segini. Erpang, jika kau anggap aku kakakmu. Bayar hutang. Bayar. 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 Penagih datang. Berangkat. Bayar. Tufan. Bayar. 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 Penagih datang. Tufan, waktunya habis. Uangnya mana? Mau minta uang, surat hutangnya. Nampak tak? Tertulis dengan jelas. Hutang Rp57.50. Tempo 1 bulan. Kembalikan. Total Rp263. Ada cap jempolmu juga di sini. Kembalikan uang. Chang San Shui, kau ingin mati ya? Kau tergila-gila uang. Pinjam Rp57, 50 bayar Rp263. Bicara apa? Ini uang darurat yang dipinjam Tufan. Suka sama suka. Sama setuju. Ada buktinya. Hitam di atas putih. Aku tak minta pinjaman. Gua gebukin lu. Sobat, nggak worth it. Yuyu, beri dia uang. Polisi. Yo, keluargamu beneran kaya raya ya? Dapat duit di mana? Jangan ikut campur. Silakan pergi. Paul! Ayah! Selidiki sumber uangnya. Kalau mentok, gasak aja. Bersulang. Kak Van. Kedepannya gua nurut lu. Perintah apapun, gua jalanin. Kehidupan lalu. Sobat yang nolongin gua. Hidup ini aku takkan kecewakan. Ambil 2.000 ini. Simpanlah. Van G, aku tidak. Tolak, berarti kita bukan saudara. Sisa uangnya aku anggap sebagai investasimu. Nanti, ku bawa kau untung lebih. Van G, ada ide baru lagi. Kita jual barang antik lagi. Benar, cepat dapat uang. Aku ini. Kumpulkan modal pabrik makanan. Pabrik makanan tempat aku bekerja. Manajemen mereka buruk.
Mereka gagal jika berada di tangan kita, seperti ayam bertelur emas. Erpang, kamu jadi manajernya. Wilbur, kamu ketua direktur. Aku bilang, Tidak kuat. Kamu bisa. Kalau aku bilang bisa, ya bisa. Daniel, kamu kepala departemen produk. Van G. Untuk ambil alih pabrik makanan di sini, kamu butuh lebih dari 1 juta. Kita harus terus berusaha. Besar dan kuat, raih kejayaan. Ayah. Besar dan kuat, raih kejayaan. Sayang, aku mau nyanyi untukmu. Nyanyi apa? Kamu mabuk turun. Enggak. Ini hutang hidup sebelumnya. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Hati telah siap. Sudah siap. Sekali saja, ku ajak kau melihat cinta abadi. Tertawa lepas di hari yang cerah sekali. Riang bercanda dalam udara kebebasan. Kau tahu yang kuinginkan? Dunia masih kecil. Ku temani kau ke ujung dunia. Berhenti mencari di sudut tanpa keresahan. Menua perlahan dalam masa tanpa beban. Tahukah kau, hatiku mengikuti detakmu. Aku takut. Ini hanya mimpi. Bangun nanti, lenyap semuanya. Sayang. Tentu bukan mimpi. Jika ini mimpi, pasti aku sedang bermimpi. Pernah aku bermimpi. Di mimpi itu aku brengsek terus. Sampai kehilangan kalian. Pemimpin di mana? Pemimpin apa terjadi? Lihat depan. Longsor! Besok pulang berbakti, jangan kotor. Jangan bawa sekretaris cewek. Makan es krim buat kegiatan spesial. Awas langit murka. Hukuman langit. Aduh, longsor. Pemimpin. Mending kita ganti rute. Kalau tidak, saya bantu rileks. Relax apaan? Pakai otakmu dulu. Hampir tewas. Kalau kita buat sesuatu di atas tuh. Sedikit saja lengah. Kita pasti sudah terkubur di sana. Mustahil. Tapi semua ini. Kemarin. Sudah ditebak. Siapa tahu? Tufan. Kamu sebenarnya siapa? Bagaimana kamu tahu jalan ini akan bermasalah? Tuan Lee, Anda orang besar. Macam tuh kena klien penyelamat sendiri. Saudara Chu, itu kesalahanku. Aku minta maaf padamu. Next Dimeng ada masalah. Langsung saja. Di Jiangcheng ini, tak ada yang tak bisa kutangani. Ke-4.000. Nah, benar. Sebenarnya ini. Tidak heran.
Semua punya rahasia. Anda dapat nyawa tambahan. Aku lihat informasi Anda dari koran, lalu kuhubungkan dengan sedikit informasi dari aktivitas Anda dan pengalaman sebelumnya. Benar. Pengalaman sebelum ke Boslin? Sebelumnya, apakah Anda baru olahraga? Haiya, Mas Chu, Anda memang hebat sekali. Nanti bisa bekerja denganku. Kujamin, Selama 3 tahun. kujamin. Kau meroket sukses. Aku sudah terbiasa bebas. Tidak kuat menahan berbagai aturan ketat. Ayah. Jadi kau cari duit ya? Ku beri 1 juta. Pak Lee, Uang Anda tak saya butuhkan, saya yang bayar. Kamu masih muda. Jangan terlalu serakah. Nanti kewalahan. tenang, saya tak mau uang Anda. Saya cuma butuh bantuan Anda untuk pabrik itu. Pabrik itu selalu rugi. Ngapain diambil? Anda pasti mengerti, kan? Masalahnya bukan karena produknya, tapi karena manajemen dan penjualan. Jika sistemnya diganti, pasti melonjak tinggi. Ada lebih dari 1.000 karyawan. Di sana. Tak ada yang dipecat. Aku pertahankan, tapi hanya staf manajemen bawah. Semua pemimpin. Kuasai pabrik makanan. Minimal butuh 2 juta. Punya. Sebulan. Berikan aku waktu sebulan, aku bisa kumpulkan 2 juta. 3 juta sebulan? Aku tak segitu berani. Nekat betul. Apa? Pasti buktikan. Baik. Aku tunggu kamu sebulan. Gagal dalam sebulan. Jangan salahkan aku. Pabrik makanan. Jika diberikan ke orang lain. Janji ya, nanti Bapak tak perlu apa-apa. 20% saham gratis. Pemuda hebat. Boleh. Kerjasama menyenangkan. Kerjasama menyenangkan. Haha, bagaimana? Sudah beres. Setengah beres. Siba, setengah artinya apa? Waktu 1 bulan. Kumpulkan 2 juta. 2 juta. Meskipun kita semua dijual, belum tentu cukup juga. Tak ada yang mustahil. Hanya perlu ide. Paham setelah alami sendiri. Di era ini, peluang ada di mana-mana. Saham, emas, properti, rangko antik. Rangko antik. Pegang satu kesempatan, bisa jadi raksasa. Tak suka. Naik motor ini. Peluk aku erat, pegang pinggangku. Pulang yuk. Wah, Van J, ini motor yang dipakai orang kota ya? Betul, ini adalah sepeda motor. Astaga. Konon puluhan juta. Nggak sampai. Ini beli bekas. Harganya cuma 5.000 saja. Kyoyu, suamimu memang hebat. Kamu bakal hidup enak nih. Tentu. Dia istriku. Jika bukan aku, siapa lagi? Udah, semua pulang dulu. Nanti juga kalian bisa merasakan sendiri. Ternyata Juvan sudah sukses. Erpang, ikut aku pulang. Kita mulai kerja besar. Van J, kau beli barang segede ini?
Barang ini gak cuma aku, Daniel juga harus punya. Aku aja belum bisa naik sepeda. Gimana mau belajar ini? Gak bisa, ya belajar. Gak cuma kamu. Kyu sama Daniel juga. Kita juga harus. Kita akan kerja besar hanya dengan modal kaki. Sejauh apa bisa jalan? Nanti kita ikuti Om Van. Sekarang fokus ke satu hal. Suan-suan sudah dinenek, Kyu sama Daniel. Cari info di desa terdekat. Cari keluarga yang leluhurnya dulu anak perempuan keluarga bangsawan. Buat apa nyari begituan? Barang antik nggak jatuh dari langit. Ini warisan, mereka nggak tahu nilainya, kita bisa dapat harta. Van J, aku ngapain? Kamu, cari keluarga yang kakeknya, yang punya leluhur pejabat atau tuan tanah. Saya tunggu kabar kalian di sini. Lapor segera jika ada kabar. Saya, hancurkan masalah. Bersatu kita kuat. Aku wakili Arat. Semoga sukses besar. Bersiaplah. Besok pagi berangkat tepat. Oke, kami langsung pulang dan bersiap. Lupa sama anak kita. Lari-lari sambil bengong, teriak bersama. Lihat-lihat saya terus. Ada apa? Wajah saya ada bunga. Purasa. Kamu berubah dari dulu. Saya tetap saya. Apa bedanya? Ketemu Yil di jalan, tidak bisa jelaskan. Tetap saja berbeda sekarang. Dulu, kurasa kau seperti hukuman dari surga. Tapi kini kau penyelamatku. Mungkin ini caraku membayar semua hutangku padamu dulu. Kini kau bagaikan awan di langit. Yang selalu berubah. Akan ku perkenalkan diriku. Cepat turunkan aku. Tidak. Hari ini kau harus tahu. Siapa bos di rumah ini? Kakak hatiku. Tanda bintang hop 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 tanda bintang. Di mana? Ada petunjuk. Ada dong. 15 li ke barat. Desa Xiaozang, warga Zhang. Leluhurnya pejabat. Banyak peninggalan berharga. Boleh. Tunggu aku. Tanda bintang teriakan tanda. Hati kita dirangkai jadi satu. Rangkai keberuntungan. Kak, kok gaya lo kayak gini? Wajarlah, pemulung kan harus kayak gini. Kita kan mau cari barang antik. Dasar bego. Langsung bilang mau beli antik, pasti ditipu. Ini namanya low profile. Oh, diam-diam cari untung gede. Yuk, jalan. Lo ikut ngapain? Nunggu di rumah aja. Aku nggak ikut kamu. Pemulung kapan-kapan ada yang rombongan. Oh. Yuk, jalan. Pemulung. Pemulung. Kapak tua. Uang lama, piring antik. Pemulung kapak tua. Piring rusak, uang lama. Beli rongsokan. Hei nak, Mau permen? Kamu punya permen. tunjukkan tungku di tanganmu itu ke pamanku. Nanti dikasih permen. Lihat tuh. Loh, permennya? Dasar licik, baru mau kasih setelah dapat barang.
Ini permennya. Beneran. Mulut bulat, leher ramping, badan gebeng, kaki tumpul, telinga berbentuk jembatan. Ada tulisan bawah. Barang ini mirip tungku Swande. Orang tuamu ada di rumah. Panggil orang tuamu. Bilang mau ku beli tungku ini. Hah! Jangan pegang. Kau yang menipu anak kami di sini. Mas, salah paham. Aku jujur kok. Aku mau beli. Cara beli, kukira cuma bawa 20 sen. Dan kau mau tukarkan kompor kami. Kompor besi nggak segitunya. Istriku yang suka boros. Suka bakar kemenyan. Betul-betul ketemu benda ini dan pas sekali. Lagi cari rongsokan, kebetulan lihat. Mau, tapi nggak boleh. Menurut ayahku, ini peninggalan dari kakek. Walau cuma besi, satu-satunya kenangan dari ayah. Mas, ini cuma besi, ada nilai sentimentalnya apa? Baru aja nggak 2.000. Kuambil 1.002. 120. Nggak bisa. Barang ini satu-satunya peninggalan ayahku untukku. Harus lebih. 1.002 cukup. Kalau beli baru, paling cuma 170. Nggak bisa. Kalau benar-benar mau, minimal kasih aku 150. Mending beli baru, kamu juga harus bayar tambahan 30 sen. Ya udah, oke. 150 setuju. Here. Nah, beli barang bekas. Bang, udah beli nggak bisa balik, nggak aku kembalikan. Cuma mau tanya, kamu tahu rumah Zhang Ernio di mana? Jalan lurus terus, belok kiri. Rumah ketiga, itu rumah Zhang Ernio. Oke, makasih. Beli barang bekas. Kalau udah dapat rezeki, nggak bisa ditahan. Beli bekas, beli bekas. Beli bekas, tukang beli bekas. Beli bekas, beli bekas. Beli bekas, beli bekas. Beli bekas, beli bekas. Tukang beli bekas. Ini bukan tempat sampah. Pergi sana. Beli harga tinggi. Cap 5.000. Vas 3.000. Piring 1.000. Koin 500. Piring 1.000, bener. Tunggu saja kau. Kak Laibau datang. Tukang lot tadi bilang piring 1.000, vas 3.000, jangan bohong ya. Ngapain aku bohong? Uang asli ada di sini. Tapi, nggak perlu banyak. Aku hanya butuh 2 vas dan 5 piring. Cap dan koin, aku ambil semua. Oke, jangan pergi. Aku ambil dulu. Jangan pergi. Dapat duit gampang banget. Nyesel deh. Sepi kayak salju.
Lihat aja. Salah. Salah. Kok salah? Kok semuanya salah? Pasti salah beli. Di rumah masih banyak pilihan. Tunggu. Keramik Jun. Masih sepasang ya? Sungguh ini bukan mimpi. Aduh, ini lagi. Punyaku di rumah sudah kuangkut semua sisanya. Yang retak atau cacat sudah kusingkirkan. Aku tidak bohong. Ayah. Ini baunya apa sih? Ini kan ukuran besar. Biasanya aku pakai sebagai pot kencing. Oh, cepatlah pergi cuci dulu. Aku tidak mau kalau begitu. Tunggu, aku akan cuci sekarang. Sausan. Tian Huang. Rejeki nih. Rejeki beneran. Empat stempel ku beli. 30. 3 vas 9. Piring yang ini. Begini saja. Simpan dulu, nanti aku ambil lagi. Kalau kamu pergi, mau dijual ke siapa? Kamu tinggal di mana? Aku antar saja. Ya udah deh. Antar ke toko Xiao Yizuang dekat pintu desa. 21 piring ini 6,3. Totalnya 35,3 rupiah. Iya, benar. Ini uang 40. Sana ambilkan selimut tua dari rumahmu 1. Buat apa kamu ambil itu? Aku beli ini dengan susah payah. Kalau pecah lagi, aku bisa sakit hati. Oke, aku ambilkan. Kamu ini pemboros, masih ingat beli barang rongsokan. Dasar gila. Arus zaman terus mengalir. Hidup lagi. Aku juga jadi babi di tengah angin kencang. Tahun 1909. Semangat! Ayo cerita. Ada hasil apa hari ini? Kunjungi 5 desa, isinya petani turun-temurun. Kamu gimana? Ambil lilinnya. Tiga, 2, 1. Wah, banyak sekali. Kak Fan, barang antik sebanyak ini, mana yang asli dan berharga? Ini berkat guru di hidup yang lalu. Entah di hidup ini bisa ketemu lagi. Kak Fan, Mau tahu soal antik? Banyakin baca buku, lengkap isinya. Jangan lihat aku santai. Tapi aku tetap berusaha keras secara diam-diam. Kok nggak kulihat belajar diam-diam ya? Makanya disebut usaha diam-diam. Nah, barang ini harganya berapa? Nah, barang ini menurut kalian harganya berapa? piring saja dulu laku 20.000, sekarang dapat banyak. Minimal harus 100.000 lah. Erpang, berpikiran sempit. Kyuyu, menurutmu? Kurasa vas ini lebih mahal daripada piring itu. Cuma butuh 1 vas, minimal 50.000.
Barang sebanyak ini pasti 200.000 minimal. Naluri bagus, istriku memang jitu. Analisisnya masuk akal. Tapi perkiraan kalian masih jauh. Barang ini 20.000, 30.000, nilainya 10 kali. 10 kali. Berarti 2 juta dong? Masa beberapa vas bisa semahal itu? Kalau pecahan dinasti Mingting biasa cuma puluhan ribu. Tapi vas sepasang ini Junware. Kata orang, lebih baik kehilangan harta daripada Junware. Cie, sulit dicari. Kalau di museum pun, ini pasti jadi koleksi andalan Kang Fan. Kalau yang besi ini, Besi apa tuh? Ini Swan the Chancer dari era Ming. Dua hari ini kuperhatikan. Ternyata dia cuma kumpulin barang rongsokan. Entah apa maunya. Tetap pantau dengan baik. Pasti dia punya cara cepat dapat uang. Kebetulan kita lagi butuh dana segar. Minta dia bagi ke kita. 2 juta. Kang Fan, biar aku pegang ini semalam. Jangan gitu, nanti kamu ikut aku cari duit gede. Minimal bikin untung triliunan. ratusan miliar. Kang Fen, kita masih mau jual barang ini ke Bos Lin? Barang ini, takut dia tak kuat, malah celaka. Besok, kecuali 2 vas ini, lainnya kita jual terpisah. Lalu tinggalkan pesan untuk bos, bilang, 2 minggu lagi datang lihat barang. Kang Fan, kenapa harus tunggu sampai 2 minggu lagi? Ini biar penasaran. Barang kita ini semua bagus. 2 minggu lagi di pameran, mereka pasti datang. Aku paham. Kau mau kumpulkan mereka di sini. Lalu jual vas-vas ini. Betul, lelang, harga tertinggi menang. Cerdik sekali, Kak Fan. Dua itu sudah keluar. Shuige keluar. Buruan, kejar mobilnya. Yuruyo. Apa yang kalian tunggu? Shuige, habisi mereka. Barang mereka laku ratusan ribu, kau lihat sendiri. Betul, setelah ini selesai, kita pergi jauh dan hidup bebas selamanya. Pada! Dua itu bukan lawan mudah. Kalau gagal, kita semua akan terjebak. Lalu gimana? Jangan biarkan kesempatan yang sudah di tangan hilang begitu saja, Shuige. Aku mau habisi dia. Serahkan uangnya patuh. Bagi uang. Semua orang dapat bagian. Untukmu saja. Danu, ini bagianmu. Aku juga. Tak ada yang terlewat. Ini jatah kita. Kyoyu, bawa minuman. Hari ini kita rayakan dengan meriah. Aku beli dulu, habis. Tunggu sejenak. Maaf. Zhang San Shui diam dan ikut kami. Kau! Lihat. Kenapa Jiuyu belum kembali sampai sekarang? Mungkin istrimu sayang padamu. Mau siapkan lebih banyak lauk. Aku agak cemas. Aku harus periksa. Catatan Kak Fan apa?
Selamatkan istriku. Besok pukul 6 pagi. Siapkan 200.000. Datang sendiri ke gudang Silipu. Qiuyu diculik. Permi. Qiuyu diculik, jangan lapor polisi. Permintaan uang sebanyak ini berarti kita sudah diincar lama. Pasti ada mata-mata di kantor polisi. Jika kita mendekat, mereka akan panik. Serang Qiuyu. Jadi harus apa? Bagaimana? Sejak Qiuyu pergi sampai sekarang baru 30 menit. Kalau mereka mau bertindak, tentu bukan di depan. Seharusnya di sini. Cuma butuh 5 menit ke sini. Setelah culik Qiuyu, mau ke Silipu tapi tak ada kendaraan. Tak mungkin lewat jalan besar, tapi lewat jalan kecil. Jaraknya tidak jauh, pasti tidak cepat. Setidaknya butuh 45 menit. Van, cepat cari solusi. Hitung-hitungan ini percuma. Kurangi 5 menit, baru 25 menit berlalu. Paling cepat 20 menit lagi sampai Silipu. Dewi, kamu jaga rumah ini ya. Besok subuh jam 6 pagi lapor polisi. Pang, Bawa peralatan dan uang. Ikut aku. serius kita kasih uang. Bayar. Kita harus sampai di Silipu lebih dulu dengan motor. Sergap diam-diam. Aku sendiri yang bawa mereka semua. Cepat. Mereka tidak datang. Sabar, lihat situasi dulu. Tujuh, delapan. Jangan berisik. Kau buka penutup matamu. Kalau tidak, Mereka bertiga. Harus lumpuhkan sekarang atau kita celaka. Jiang Sanshui. Apa sebenarnya maumu? jangan takut. Kami lagi kesulitan keuangan nih. Kabarnya Juvan tajir. Kami mau pinjam. Lepaskan aku. Boleh pinjam. Aku pinjam sedikit banyak. Juvan tidak berani meminjami karena takut kau kabur. Mau pinjam berapa? Bahkan kalau 2.000. Bisa ku iya kan? 200.000. Kau berwenang. 200.000. Mustahil. Tak ada sebanyak itu. Kalaupun ada, kau pikir Juvan mau habiskan 200.000 untukku? Dan kalau uang tak dapat, gadis cantik ini bisa bikin kawan-kawan puas juga. Dan aku belum pernah lihat gadis secantik ini. Berani kalian sentuh aku akan gigit lidahku sampai mati. Bang, kita kan cari uang. Kalau ada korban jiwa, habis kita. Duduklah dulu. Bagaimana? Oke. Istirahat di sini. Jangan lari. Kita bertiga. Satu jaga pintu, satu awasi dia, satu tidur. Bergantian setiap 2 jam. Aku jaga pintu masuk. Masui tidur, aku jaga. Saya sudah siap, Bang.
Serang. Hah? Tidak. Santai, nggak mati. Jangan takut. Aku selesaikan yang di luar dulu. Waktu ganti shift. Mereka semua tidur? Ya. Kang Fan, mau diapakan? Ikat mereka seperti sate. Berderet seperti sate. Pakai tali. Ikat tangan dan satu kaki orang pertama. Lalu ke tubuh orang pertama. Buat simpul ikat tangan dan kaki semua. Lanjut. Ikat tangan dan satu kaki orang ketiga begitu. Di antara tiga orang ini, jika ada yang lari, langsung tangkap orang tengah. Jahat, tapi menyenangkan. Ayo jalan. Saudara Chu, maafkan aku salah. Takkan berani lagi di masa depan? Kasih ampun. Siapa kau panggil kakak? Cufan. Leluhur Chu. Aku tadi tergoda sesaat. Aku tak akan berani lagi. Dua brengsek itu mau ganggu nenek Chu. Aku tak izinkan. Kalau kau setuju, sekarang kau dipecat. Tuan Chu. Aku takkan berani lagi. Kasih aku satu kesempatan. Baik. Van J, awas sifat buruk mereka tak berubah. Bicaralah nanti dengan polisi dan hakim. Ayo pergi. Tunggu polisi di sini. Kuumumkan pameran harta. Resmi dimulai. Itu dia. Saudara Chu ini membuat kami penasaran sekali. Aku ingin lihat sendiri hari ini. Apa sebenarnya yang dia bawa? Jangan berkedip. Perhatikan. Keramik Jun. Keramik Jun. Langka. Sangat langka. Seumur hidup. Baru pertama kali dengar, belum pernah lihat. Apalagi sepasang. Saudara Chu, rela melepaskannya. Dua barang ini. Saya ambil. Kami juga mau, kenapa kamu? Saudara Chu. Aku bicara jujur hari ini. Kalau dilepas, berapapun harganya, saya naikkan. Barang ini ditunjukkan berarti siap dijual. Tapi adikku, dana saya terbatas perlu. 2 juta. Anda tidak tulus menjual, Saudara Chu. Aku jujur saja dengan harta kami semua ini. Masih anggap ini mahal. Dimanapun tidak akan laku. Saudara Chu, kalau hanya bercanda, saya undur diri. Pamit. Tunggu. Jangan panas. Ada pepatah. Keramik langka lebih berharga dari harta. Barang ini, kelas museum. 2 juta sangat pantas. Saudara Chu, kamu salah paham. Koleksi utama museum ini barang langka dan unik. Tunggal! Begini penjelasanku. Jika hanya tersisa satu, tanpa pikir panjang. Ku cari dana segila apapun untuk membelinya. Baik, aku mengerti. Selama barang itu tunggal, berarti tak ternilai. Tepat. Jadi untuk 2 guci ini, aku tawarkan 1 juta. Tunggu sebentar. Maaf, aku tak punya pilihan lain. Mas, kenapa kau hancurkan? Astaga!
Pemborosan. Perhatikan ini. Kenapa kau sembrono sekali? Barang berharga begini kok dihancurkan? Ini satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. 1,3 juta. Aku ambil barang ini. 1,35 juta. 1,38 juta. Para hadirin, jangan saling rebut harga, nanti hubungan jadi rusak. Lalu bagaimana menurutmu? Ibu, siapkan kertas dan pulpen. Maksudmu apa, saudara? Agar tidak rusak hubungan, begini saja. Tulis harga di kertas. Tulis harga yang kamu tawarkan di kertas, tapi hanya sekali kesempatan. Yang tertinggi menang. Nak kecil. Benar-benar meremehkanmu. Trikmu licik sekali. Pelit sekali. Hoa! Sesuai kata kamu saja. Baik. Silakan ajukan harga tertinggi kalian. 1,8 juta. 2 juta. Para hadirin, saya ambil kalau tak ada yang lebih tinggi. Tunggu. Pak Lin, 2 juta belum cukup. Saya tawarkan 2,2 juta. 2,2 juta. Anda juga tak dapat. Saya 2,6 juta. 2,6 juta, Pak Liu. Ini harga puncak. Nanti mau dijual. Sulit. Saya sungguh suka barang ini. Tidak akan kujual. Kusimpan. Jadi harta pusaka tokoku. Pak Liu, Anda takkan menyesal keputusan yang Anda ambil. Saya siap kontrak jika Anda setuju. 3 tahun lagi, saya beli dengan 5 juta. Benda ini masuk ke tanganku, takkan keluar lagi. Bang Longguo cek senilai 2,6 juta. Simpan baik. 20 tahun lagi, nilainya bisa 3,050 juta. Untung rugi. Sulit ditebak. Semua. Benda ini kubawa. Sampai jumpa. Tuan Chu telah pergi. Kalau ke kota, mari minum teh bersama saya. Permisi. Ayah. $2,6 juta. Selanjutnya, kita ambil pabrik makanan. Mas Van, Kakak ipar, ada perlu. ada sesuatu. Masuk dulu, biar kakak ipar jelaskan. Boleh. Ada apa, kakak? Mas Van, katanya kau ambil alih pabrik makanan di kabupaten, benar? Benar, memang begitu. Kalau begitu, aku mau minta bantuan. Aku ingin bekerja di pabrik makananmu. Soal ini, Aku sanggup kerja apa saja, sesulit apapun. Kau tahu, kakak Uang meninggal muda. Aku tak punya pekerjaan. Anakku sakit, tak ada biaya berobat. kakak, jika butuh uang, bisa kutolong pinjamkan. Tapi soal pekerjaan, kalau kubuka, seluruh desa akan meminta juga. Van, kakak tak mau kau bantu cuma-cuma.
Aduh. Tidak bisa, mutlak tidak. Aku bukan begitu. Van, saudara, aku tahu kau punya keraguan, tapi jangan takut. Takkan ada yang tahu. Kakak pun takkan bocorkan. Bukan begitu, Kak. Here. Tidak bisa. Apa kau meremehkan kakak? Anggap aku jelek? Tidak. Kalau kau dianggap jelek mata, tak ada wanita cantik di desa ini. Artinya kau anggap aku sembarangan, tak tahu malu. Bukan. Aku sudah punya istri. Tak kuhirau. Bersumpah, sejak Kak Wang pergi, tak pernah sekalipun aku melanggar. Aku percaya, pasti aku percaya padamu. Jangan pergi. Kakak ipar kehabisan cara, sendirian mengurus anak. Tenang, tak akan kuganggu atau rusak hubunganmu dengan Qiuyu. Kakak ipar, aku setuju. Uang ini untuk biaya pengobatan anakmu. Besok kau bisa mulai kerja di pabrik Mari. Terima kasih, Kak. Sudah cukup. Kalau tak ada hal lain, aku pergi dulu. Kapanpun kau butuh, aku selalu menunggu. Elian. Wilbur, kenapa? Masih ingat pulang ya? Kukira kau lupa rumah ini. Ini rumah kita, mana mungkin ku lupa. Cepat sekali, bersih sekali. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Enak ya di luar? Hah? Tovan. Tak kusangka kau berani menyakiti siapa saja. Ternyata Pria berduit, jadi jahat. 5. Aku salah apa? Kenapa aku disebut jahat? Kau ke rumah Jandawa ngapain? Aduh. Dia mau kerja di pabrik makanan. Harus dibicarakan diam-diam. Boe, kerjaannya sudah diatur. Kapan dia gantikan posisiku? Apa itu? Kok bilang dia gantikan kamu? Anaknya sedang sakit. Tak ada uang. Cari kerjaan buat cari uang. Buat biaya anak. Tidak benar. Kok kamu tahu aku ke rumah Mbak Wang? Jangan tanya cara aku tahu. Kamu jelaskan. Kenapa? Pintu dikunci. Kenapa dia kunci pintu? Bisa dijelasin. Aku sial seperti berburu rubah tapi gagal. Dapat masalah. Katakan. Rem. Nona Qiuyu. Duduklah. Kali ini aku harus mengkritikmu. Kenapa kita berpikir buruk tentang orang lain? Kau tuduh aku jahat. Betul. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Berusaha sendiri cari pekerjaan. Abai gosip, menarikku ke rumah dan berlutut memohon padaku. Andai bukan rahasia. Jika anaknya tahu tentang ini, Wajahnya. mau taruh di mana? Tidakkah kita terharu dengan semangat seperti ini? Lagi pula, kalau kau dah tahu, bila aku masuk, bila aku keluar, dalam masa sesingkat itu, aku bisa apa? Kau pura-pura tidak tahu? Ya, orang lain tak paham kondisiku. Kamu harusnya tahu. Kamu terlalu picik. Aku pici. Apa? Kau. Oke, lulus. Aku masak dulu. Ya ampun. Wanita itu detektif ulung. Sayang. Qiuyu, jangan begini. Aku agak takut. Sayang, lihat baju baru ku beli di kota. Cantik tidak? Cantik, cantik. Falau.
Ini Kyuyu. Dari hidupku dulu tak pernah lihat begini. Lahir manusia bukan dosa. Aku lebih cantik atau Wang Xiuzi itu? Kamu yang tercantik. Istriku tercantik sedunia. Pandai bicara aja. Tapi ingat, aku bisa beri semua. Yang bisa beri, Kamu di mana? yang tak bisa mereka beri. Jadi, jangan berani-berani. Kau tak pernah ingat aku.